ngasih tahu apa yang lu bakal dapetin dari tempat kerja lu ke diri lu sendiri. Contohnya salary. Bener. Mungkin bisa makan atau dapat relasi sosial lu bagus ya. Nah, itu sih. Lu dengan lu di SUA dan lu dikenal sebagai Arga SUA. Ya. Iya lagi. Pas gue tanya dosen gue tuh kayak gue baru nyebut nama lu nih, terus langsung dibilang, oh humble nih, oh ini nih asik segala macam. Friendly. Apakah image lu yang begitu udah terbentuk dari dulu, atau lu sengaja bentuk, atau dari tongkrongan, atau karena bekerja? Kalau ego bingungnya. Oh dari tongkrongan juga ya lepas aja. Dari dulu kali ya. Dari dulu. Ya canda-canda lah. Mungkin memang latar belakang kayak seneng ketemu orang kali ya. Karena dengan orang, gue mikirnya manusia hidup sosial kan. Manusia makhluk sosial. Jadi kayak makin banyak temen ya harus makin seneng loh. Betul. Jadi kayak nge-public pokoknya nggak ada musuh lah. Tapi yang sekarang gue pikirin itu dah. Ini gimana bisa binus ke orang-orang. Betul. Terlepas itu di kerjaan atau enggak ya. Dan untungnya di kerjaan gue apa yang gue senengin kayak ketemu orang-orang tuh ya dibutuhkan juga. Nah, tapi even gue nggak kerja di sini juga binus ke orang-orang tuh perlu. Nah, makanya gue juga kemarin sering juga dapat konsumen kayak gini nih, sering ngomong-ngomong, akhirnya gue off, ayo kita nyantai kemana kayak gitu sih. Lebih ke memperluas relasi sosial lebih bagus, Selain nggak rugi lah ya. Nggak rugi kok. Lu punya branding yang humble segala macam itu sangat-sangat diperlukan. Rugi gua? Enggak. Kita lebih banyak plus minus loh. Iya, pasti ada minusnya. Gua Pasti ada tau plus gak minusnya di mana, Cuk? Hah? Gua susah deket cewek, Cuk. Wah, topiknya udah agak-agak ringan ya. Oke, kita Gua ringan. susah, Cuk. Jadi kayak Tapi bener sih. Iya. Gua friendly nih. Maksudnya ya Kenal lo gua. apaan? Red flag. Oh iya. Nih, saksi. Iya, padahal gua friendly ya. Kemarin gua duduk di belakang tuh yang satu cewek yang gua foto. Yang gua fotoin itu loh. Yang lu mau join itu lu bilang. Yang lu antar minum bilang mau join itu. Oh iya, ada ya? yang Anjir, yang gua anaknya lupa si apa ini yang kerja di LG. LG apa nah? L. Oh, yang itu LG ya. LG, Iya. Love you tuh ya. Ya, love you. Coffee shop love you. Gue duduk di belakang tuh Hah? sejam apa 2 jam full dikatain. Gara-gara Lu nggak boleh gitu jadi cowok. gue tuh nggak tahu ya, tapi memang apa yang gue rasain tuh kayak gitu. Gue sampai kayak gue akhirnya setelah apa yang gue bangun brandingan apa segala termasuk di sosial media, gue tuh kayak setiap pagi tuh kalibrasi tuh gue live. Iya. Ya. Gue join. Bisa Cewek lihat. lagi di sini. Iya. Banyak kan cewek. Banyak lagi. Gue nggak permasalahkan itu sih sebenarnya, tapi ketika gue mau gue apa? Lu ketika mau approach satu orang, yang bagi lu, oh ini nih, Ini kayak gitu kan. Tapi pas tiap pagi lu kalibrasi, terus nge-live gitu, tiba-tiba ada tuh. Iya, jadi gue kayak terlalu friendly juga di bagian di percintaan juga kurang gitu ya kan. Itu kan jadi dipertanyakan. Bener. Terlalu banyak temen cewek ngerti gak lo? Tapi itu di segelintir orang sih mungkin. Oh nggak segelintir pak, saya bisa meyakinkan anda. Gue nggak mau ngejudge sebenarnya. Kita ini sama pak. Makanya Saya sendiri yang tidak. itu padahal gue tuh tipikal orang yang kayak apa yang gue nggak akan ngelakukan apa yang gue nggak suka ke orang lain ngerti nggak? Nah dan gue harap lu juga begitu. Ya. Pasangan gue kok jadi bahas cewek sih? Oh lah masuk aja. Ya gitu dah. Masih ke branding. Masih ke branding. Pokoknya branding yang perihal kerjaan kopi ya bisa dibilang ya gue bisa meyakinkan orang kayak gue nih ada kayak gitu sih. Nah jadi gitu. Berarti balik lagi ya dari branding juga ada plus minus. Tapi bagi gue kalau lu hidup sebagai orang yang humble, open sama segala situasi di hidup lu dan lu nggak expect yang baik-baik aja, hidup lu ya nyantai men. Iya nyantai. Lu nggak yang sangat-sangat meminta hidup itu harus berpatokan sama lu. Kayak muternya nggak di lu men. Muternya nggak Kayak di lu. sebenarnya gue lebih ke ya let it flow aja sih. Tapi tetap do the best. Kayak apa yang udah gue yang tadi gue bilang apa yang udah gue punya sekarang termasuk teman.
gue lebih ke memanfaatkan itu untuk lebih tenang aja. Ya, betul. Termasuk ya ini gue orang yang bersosial banget ya, apa ekstrovert ya, Iya. suka aja, Iya. suka aja. Tapi ada aja masa dimana gue pengen sendiri gitu kan. Ya lu mau introvert juga gue percaya. Tapi gue introvert sebenarnya. Iya. Iya. Minum dulu. Introvert ya katanya. Gue introvert. Tapi gini loh, Wih, lu kan diem nih. lu kan di sini kan pasti ada kayak diajarin juga kan harus bagaimana dengan konsumen. Oh ya, servis Ada kan? Ada. Servisnya bener-bener banget malah. dijaga kan? Dijaga banget. Ya tadi gua bilang kayak dijagain bapak lu. Makanya gue kayak gue belajar table manner kayak gitu, belajar sih diajarin tuh. Iya. Sendok garpu. Sendok garpu nggak sedetail itu sih karena kita bukan fine Itu dining ya. Langsung fine dining dong. Lagunya talalala talalala Itali banget kan. Udah pokoknya kita diajari kayak gitu sih, kayak gimana sebenarnya kayak apa ya, banyak sih gue belajar lebih ke service sih, hospitality, lebih ke kayak cara pegang cup, ngerti nggak lo pas nurunin? Iya. Pas naro ya, nggak boleh begini. Kita tuh nggak boleh Nggak boleh begini. Kalau kita kan pakai cup ya. Enggak kita itu kebanyakan sih jarinya biasanya tuh jempol doang. Kayak gini. Nggak boleh. Ya kayak gitu, kayak gimana cara nurunin ini. Nggak boleh gimana. gini. Kalau gini petakilan banget. Naruhnya gimana? Ya kan kalau misal kita pakai cup seal yang itu Iya. ya nggak kayak gini ya, kayak gini kayak gitu karena banyak lah aspeknya. ini kah? Ada lagi yang gitu? Ada aja. Ada kok. Cuma ya itu nggak salah, cuma kurang tepat. Nggak tahu lah. Iya. Pokoknya yang diajarin di SUA ya. Ya pokoknya di sini gitulah. Sama contoh kayak kita pakai nampan nih. Banyak nih minuman di atasnya. Enggak. Akhirnya ya yang kayak ini nampan nih Pak. Proper. Nampan banyak nih gelas-gelas. Ya walaupun berat, gua nggak boleh kayak simpan nampannya di meja lu. Gue kira Kalau lu nggak boleh. gua nih. Lu nggak boleh tremor. kadang tremor sih. Tapi enggak sih kayaknya. Lu habis kalibrasi masih tremor nggak sih? Enggak. Nggak. Karena kan dikit doang minumnya. Iya. Kayak bukan setiap shot tuh gue cobain habis. Sama gue sarapan juga. Gue sarapan KS Kota Sari. Itu makan sih. Gue beli yang nasi. Tiap pagi lu Kota Sari? Parah cu. Enak Aman. Oh harusnya aman ya. Gue juga tenang sih sekarang. Enggak tegang nih. Enggak sih. Tarik. Cuma ya gue kadang beli nasi kuning. Oh, Karena gue nggak bisa sarapan yang kayak orang-orang lah. Iya. Kayak roti sirikaya, ngerti gak lu? Bubur. Bubur, gue gak suka bubur sih. Bukan gak suka, nggak bisa makan. Tapi yang kayak kalau misalnya ada enggak ngisi lah istilahnya. Enggak ngisi. nggak itu. Karena bubur tuh kalau perspektif gue cepat kenyang, cepat juga lapar ya. Benar. Karena itu kembang kan. Iya. Benar. Makanya gue kayak sarapan dulu. Gue nggak bisa sarapan kayak roti atau apa dah gitu. Itu gue nggak bisa kayak Roti gue masih masuk. Kayak mungkin roti buaya kali yang segini. Enggak gitu, Pak. Kalau roti buaya gue bisa. Gue konteksnya gini loh, kalau gue sarapannya nasi, asam lambung gue langsung naik. Oh langsung naik ya? Tapi kalau roti enggak. Kalau roti Apalagi gorengan. naik ya gorengan? Enggak. Enggak. Berarti lu suka gorengan ya? Gorengan masuk. Lu kalau kroket isi bakwan, kroket isi bakwan gimana cuy? Oh inovasi. Menu. Kroket isi bakwan. Menu. Aneh. Enggak, maksudnya lu suka kroket yang bihun apa yang kentang atau ubi-ubian? Umbi-umbian. Kalau lu? Sama. Kalau Sama. gitu. Kentang sama ubi. Kentang ubi. Logikanya gini, nggak mau rugi. Oh iya, biar kenyang juga kan? Biar kenyang, Pak. Kita sama. Biar kenyang. Gue kayak termasuk risol ya, yang Iya, isi ya. risol. Gue kayak apa sih harus mie ini Iya, rugi gue. Dikit. Harganya 2.000. Makanya, Isinya nggak padat. Untuk mengidentifikasinya itu gue pencet dulu. Tek. Wah lembek banget. Ini pasti bukan ubi. Makanya. Tapi menu kemarin enak banget. Yang mana? Oh yang perkedel itu. Enak. Kroket. Serius. Temen gue kan fotoin tuh. Apaan tuh? Udah gila makan steak katanya. Vegan tapi. Ya vegan. Tapi warnanya enak sih. Iya, Tapi serius. enak serius. Enak, gue juga enak. Gak banyak minyak. Gue dapet. Gak banyak minyak. Gue dapet dikasih.
sebenarnya membuat banyak tuh. Hari ini tuh kemarin tuh cuma keluar 6 apa ya? 5 apa 6? Hah? Bisa doang. Karena kan eventnya cuma 2 hari. Iya. Dan di hari pertama tuh gue kitchen tuh udah prep berapa banyak dah gitu. Hujan. Karena hujan yang flow-nya kenceng tuh di minuman. Jadi si makanannya kurang. Jadi ya udah. Kemarin yang dimakan itu cuma keluar 2. Ya tapi Akhirnya, keren eventnya. Hah? Keren eventnya. Eventnya keren ya? Gue juga gak expect bakal pecah kayak gitu. Ya, Gue gak expect tuh properti lampunya tuh ada tuh. kayak Gue kira barbar cuma kan? buat foto. Gue juga sempat bimbang, khawatir. Karena semua gelap, Cok. Iya. Iya. Gue bingung. Oh, Pokoknya konsepnya gini ya. Pokoknya briefing kemarin, Ah. gue briefing kemarin tuh ada pertama biasanya feedback. Gue setiap malam tuh briefing sama anak-anak semua. Oh, ada tuh briefingnya sua. Oh, enggak kayak gitu sih. Cuma kita soalnya bukan enggak kayak gitu, lebih ke belum kayak gitu. Oh, Kita belum. lagi ngerancang ininya, yel-yelnya. Oh ada. Belum. Ntar Gue kayak- canda, Cok. Ntar kayak BCA tuh. Iya emang ya. Nari ya. Tiap pagi nyanyi. Ada ya? Ada. Ada. Senang pagi, Pak. Enggak senang. Setiap hari. Nyanyi doang tiap pagi. Tapi gue kepikiran kayak nanti 17 Agustus gue mau upacara, Cok. Serius. Upacara karyawan gitu. Lu balik lagi ke sini. Kalau lu pacaran di sini gue ikut dah. Serius. Iya, canda. Pokoknya kayak gitu dah, kayak apa? Gue briefing pertama yang pasti feedback makanannya, feedback makanan, minuman, ada yang berubah nggak? Karena kita berani ganti minuman yang nggak sesuai dengan apa yang Jauh. sebelumnya pernah Jauh. gue rasa, ya. Jauh. Nah, jadi kayak dan ketika misal contoh ya, kan tadi lah kasus kopi susu gula aren lo, ini kok kopinya kayak ada rasa basi-basi dikit, ngerti nggak? Iya. Misal, Misal. kok ada rasa basi-basi dikit, tapi itu masih bisa lo minum, ngerti nggak lo? Dan lo memutuskan untuk ya udah nggak usah diganti, lo minum ini bisa kok diminum, cuma memang feedback yang didapat, maksudnya produk kali ini kopi susu gula aren kali ini susunya tuh kayak ada basi-basinya misal. Nah karena ini kita memiliki kesalahan di produk ini, kita kasih ini komplimen, entah goreng, entah cookies. Itu sebagai permohonan maafnya sih. Nah, dan ketika misal memang semuanya, kemarin gue juga pernah kayak di Sua tuh lagi hektik banget, ada salah, Oh ada yang salah tuh. ada yang mislah. Gue bingung kan jadinya kan. Termasuk juga akhirnya di kitchen juga hektik, di bar juga hektik. Oh kenapa? Biasanya kita kasih komplimen tuh kentang goreng biasanya. Nah karena kitchen hektik banget, kita jadi kasih cookies. Nah, lalu di pengalaman selanjutnya di bar hektik, di kitchen hektik kita kasih kupon. Betul. Nah jadi yang pasti kita serius ngejalanin ini, apa kesalahan kita ya kita mau perbaikin gitu. Termasuk dan akhirnya ya, alhamdulillah apa yang pernah salah, misalnya contoh gue pernah salah sama lu nih tentang produk atau tentang pelayanan, ya dengan permohonan maaf itu dia datang lagi gitu. Sekarang tuh PR-nya malah gimana caranya orang event itu baru atau udah lama tetap balik lagi ke kita dengan cara ya balik lagi yang kayak tadi, produk mah kopi susu apa segala lu bisa ambil, bisa lu cari di mana-mana. Yang notabene-nya harga bisa lebih murah atau rasanya hampir sama kayak gitu. Pasti Ya, tapi kayak gitu. gue berharap orang nyaman aja di sini, nyaman dengan konteks minuman juga masih standarisasi Pontianak, ketika lidahnya masih cocok. Nah, tapi lu nyaman dengan yang kayak ngomong sama kita, baristanya dan servernya, gitu sih. Tapi kalau bagi gue ya, untuk Sua sekarang justru dengan lu pada keep up pattern yang sekarang nih, pola-polanya sekarang aman sih, aman banget, serius. Akhirnya kemarin gue pas briefing tuh tanya feedback, setelah tanya feedback tuh kadang tuh ada aja kayak momen yang kayak hari ini aman-aman aja, jadi briefingnya bentar doang. Pertanyaan yang pertama kali muncul di otak gue tuh kayak gini, ada nggak konsumen bilang ini terlalu gelap atau minta hidupin lampu, real? Karena orang banyak nggak tahu kita ada event mocktail. Kalau nggak ada ngecek dari IG, Nggak tahu. pas lewat juga nggak tahu. Kita padahal konsepnya di Sabtu Minggu kemarin kita memang bukan gelap-gelapan ya, tapi lebih ke kayak bar. Iya, bar ya pada umumnya seperti itu. Ya, kayak gitu. Tapi yang pasti
lu bisa ngelihat ini gelas gitu ya lu. Iya, masih nampak gelap lu, kayak masih. uji nyali gitu ya lu. Enggak gitu. Di sana aku merasakan ada Arwah. Ada server. Mau buka pintu nggak bisa full. server. Makanya jadi kayak pertanyaan yang tercetus pertama tuh yang kayak ada nggak nih konsumen yang bilang ini terlalu gelap? Gue bisa bilang event kemarin pecah tuh karena apa? Lu tahu gak? Karena itu tadi menunya tuh benar-benar ngedrift Iya. dari kopi teh tiba-tiba mau teh. Agak lumayan ya. Karena ya achievement lomba kemarin sih Dan persembahan terakhir kah? bisa dibilang. Oke. Bisa dibilang. Sebenarnya ini berat juga sih. Tapi memang tujuannya ya gue juga kayak grow up di Sua. Gue bareng sama Sua nih lama banget. Sampai akhirnya bisa belajar sekarang kan. Kita ikut lomba gitu-gitu. Akhirnya kita bisa juara 3 kemarin di nasional. Dan sectionnya kopi mocktail. Keren. Nah jadi kalau misalnya di Pontianak kita bisa bilang kayak pionir latte art yang gambar-gambar latte itu ada coffee shopnya. Ada pasti. Atau manual brewing yang jago nyeduh ada coffee shopnya gitu. Tapi dengan menangnya lomba kemarin yang konteksnya kopi mocktail atau signature beverage yang memang ngeracik-racik minuman, nah bisa dibilang ya kita pengen jadi pionir itu. Jadi kayak biar membangun trust orang aja, kayak gue pengen mocktail nih hari ini, top of mind orang tuh jadi kesuar ya. Betul. Ya kayak gitu sih, pengennya bangun brandingan suanya juga kayak gitu. Dengan adanya achievement kemarin, pencapaian kemarin yang kita bisa juara 3 nasional di kopi mocktail. Akhirnya ya udah, memang kemarin setelah berjalan dengan kompetisi-kompetisi itu termasuk branding juga. Bener. Branding gua dan branding kopi shopnya. Iya. Ya kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya kompetisi kemarin, gue branding juga, kopi shopnya branding juga. Akhirnya banyak nih pertanyaan yang masuk dengan konteksnya. Gue pengen cobain minuman kompetisinya. Kok gue bisa nih sampai di titik ini dengan minuman-minuman itu? Ya kemarin gue penasaran. Nah, tapi lu udah coba kan? Udah. Cocok nggak? Tapi kan Toscan Apple bukan yang kompetisi hampir Tapi masuk kan lu bilang. masuk apa? Maksudnya lu ada bawa juga yang kemarin. Enggak. Wah, yang kemarin di live lu bilang. Iya. Oh berarti miskomunikasi kita. Betul. Minuman kompetisi itu satu doang. Kamir. Hamir Manggala. Jalan next lah. Kapan? Next lah. Ingredientsnya habis lagi. PR apa buat ingredientsnya? Gue samperin lu aja dah ntar. Boleh. Akhirnya ya udah. Gue kompetisi, gue bisa juara 3. Akhirnya ya gue pengen share perjalanannya atau pelajaran-pelajarannya kayak gitu. Bukan lebih ke kayak soto ya, tapi ya sharing betul, apa yang gue rasain aja waktu di kompetisi itu atau waktu ngedevelop itu kayak gitu. Apa yang gue tahu ya gue bilang tahu, apa yang gue nggak tahu tetap gue bilang nggak tahu kan. Nggak mau soto juga. Ya udah kita buat ini berawal dari orang-orang pengen cobain minuman kompetisi. Akhirnya ya udah kita buatin eventnya sekalian kok Sua Mocktail Bar. Tapi bagi gue itu suatu gebrakan ya, lu ngikut kompetisi segala macam, bawa Sua. Itu kayak kalau gue lihat tuh dari coffee shop yang lain antara nggak sampai ke telinga gue atau emang belum ada, tapi emang sekuat itu gara-gara lu ikut kompetisi nih di sekitar gue tuh jadi kayak ada aja gitu loh yang mention Sua. Ya itulah branding kan the power. Branding banget. Nah dari itu sih memang kayak dibilang terobosan kalau barista ya untuk gue bilang kompetisi itu sebagai tolak ukur diri gue sendiri sih. Betul. Udah sampai mana aja. Lu pengen tahu kan lu udah gimana? Gue udah sampai mana. Ini kompetisi ketiga gue. Ini kompetisi ketiga gue. Kompetisi pertama gue brewing, manual brew. Gue bawa konsep ada dripper dari Jepang tanpa paper filter dengan tujuan nggak mau mencemarkan lingkungan dengan sampah kertasnya itu. Ternyata gue ada miss di sana. Ya udah, gue kayak prepare lagi. Akhirnya ketemu kompetisi yang mocktail yang based on-nya di Jakarta, tapi dibagi dulu di region-region. Di region ada per region, Kalimantan dan yang Kalimantan berarti yang lu ke Banjarmasin itu? Ya, kalau kemarin gue juara dulu di region. Benar. Untuk masuk ke nasional. Ya. Nah, jadi kualifikasinya itu kayak gitu.
kualifikasinya pakai video dulu, apa yang pengen disampaikan di video kayak gitu. Oh, yang pakai drone itu. Wih, keren kan? Yang di Keren atas digulis itu. Keren ya? Keren. Itu gue develop sendiri. Oh, kaget. Gue pokoknya yang gue buat gue sendiri, dibantu sama teman gue. Yang kayak gue udah main mappingnya semua. Gue mau kayak gini. Gue mau konsepnya kayak gini. Kalau lu nonton sampai habis itu, gue lebih banyak tulisan dibanding omongan. Gue pengen orang baca aja sih. Lu tau itu durasinya 5 menit. 1 menit 40 detik atau 1 menit 50 detik itu gue ngomong, sisanya gue kasih tulisan doang. Karena gue terinspirasi dari ada video. Gue suka juga video sih. Gue terinspirasi dari salah satu video yang, tapi dia konteksnya kitchen. Dia lagi masak kayak gitu. Yang suaranya tuh kayak suara ini doang, kayak suara potongan tak kayak gitu. Suara goreng SMR tapi dapur. Gue juga mau bawa itu yang sampai tujuannya gue kasih tulisan karena harus ada ingredients kan. Gue jelasin betul. Pakai apa aja. Gue kasih tulisan dan penjelasan minumannya juga pakai tulisan. Namanya ini, kenapa namanya ini kayak gini. Gue terinspirasi dari apa. Gue kayak sekarang gue sisipin pesannya di videonya itu sekarang orang-orang tuh lebih suka mendengar daripada membaca. Dan padahal lu tuh butuh membaca kan. Akhirnya ya udah gue bilang kayak 3 menit something gue nggak ngomong, gue kasih tulisan doang. Akhirnya ya udah. Akhirnya keren. Orang kayak lu kalau lu tertarik sama video gue kalau lu tertarik sama video gue berarti lu harus baca. Bener. Ya lu mau ngedrive orang lah, lu apa? Sampai akhirnya lu bisa masuk ke videonya gitu. Iya, menarik gitu. Lu mau demen konten gue kayak gini. Iya, benar. Gue gak mau ngasih makan mereka cuma-cuma kan. Akhirnya kasarnya begitu. Akhirnya ya dari penilaian video gue juara 1 di region kemarin. Video gue udah top. Ya. Pokoknya juara 1 di region. Nah, ya udah. Akhirnya gue bawa minuman Hamir Manggala itu. Pakai tapai terinspirasi dari Tuak kan, kurang lebih tuh. Akhirnya ya udah, gue bawa juara 3 di Samarinda. Top 3 di region itu masuk ke nasional. Jadi semua region, ada 4 region kalau nggak salah. 4 region tuh diambil top 3-nya untuk tanding ketemu di Jakarta nasional. Jadi semua udah Indonesia jatuhnya. Ya udah gue dapet tiket buat masuk ke nasional. Gue bawa Contiao. Tahu kan Contiao? Tahu. Ya, Contiao. Cuma gelasnya gue bawa sendiri, coba. Ini gelasnya bisa dimakan. Oh, ya. Menjaga. Oh, yang di itunya, yang di video, yang di foto itu bisa dimakan. Oh, bisa dimakan. Itu gue pakai butter, ada telur sama red bean. Ya. Karena kenapa red bean ya? Kondimennya si Contiao. Betul. Pakai red bean. Ya udah, gue mix, gue cetak. Jadi gelas. Lu makan, lu kayak lu habisin dulu. Oh, sama gue coating pakai dark coklat supaya dindingnya nggak rembes. Iya. Gue coating dark coklat. Karena kemarin kompetisinya ini ngangkat konsep disconstruction apa dah? Lupa gue. Pokoknya menata kembali dessert. Oke. Nah, gue ngecek, gue searching khas Pontianak itu apa? Dessertnya ada, ini ada apa dah? Bingke. Oh, berarti lu emang sengaja ngebawa yang khas dari sini lah ya? Karena dia konsep minumannya itu penata kembali dessert, penataan kembali dessert, tapi konsep eventnya, konsep kompetisi kali itu tuh artful blended and fashionable, jadi kayak gabungan antara seni budaya dan fashion. Nah itu sih. Akhirnya ya udah, aku mikir gue buat. Sebenarnya ada 2 faktor yang menentukan kenapa gue ngambil Contiao. Pertama, waktu di tahun sebelumnya gue ngangkat budaya Melayu. Minuman ingredients gue tuh dari air serban, yang konteksnya ya minuman Melayu. Yang kedua, gue ngangkat yang kemarin yang waktu video itu gue terinspirasi dari Tuak, jadi yang kayak budaya Dayak. Nah, yang Contiao gue angkat budaya Chinese. Nah, mungkin kalau next ada kompetisi lagi, gue angkat budaya lagi yang lain. Kalau memang kompetisinya dengan konsep budaya lagi. Kenapa budaya dan fashion? Ya gue bilang ya kopi udah jadi fashion kan sekarang. Sama betul. Gue nggak bisa bilang ini harus
gue nggak bisa bilang ini harus menonjol salah satunya kayak fashion lebih penting daripada budaya, ngerti nggak? Atau budaya lebih penting daripada fashion, karena kan kita kan hidup kan ada fashion juga mempengaruhi, kalau tetap sama tetap balance. Gue berharap itu aja sih. Akhirnya ya udah gue tuangin dengan cara ya ini minuman gue bawa dari budaya, terinspirasi dari budaya, tapi gue tata lagi supaya bisa jadi fashion. Gitu sih. Akhirnya gue bilang ini akan oke kalau di dalam otak lu mikirnya budaya dan fashion tuh berjalan beriringan gitu sih. Nah ya udah. Dan minuman gue lagi yang gelas itu, yang gelasnya bisa dimakan itu juara 1 di semifinal. Nah dari semifinal 12 besar dipotong jadi 5 untuk grand final. Akhirnya dipotong lagi jadi 5. Nah di 5 itu gue nggak prepare aja. Gak prepare lo? Gue ada. Cuma di satu doang tuh gue ada dapat gambaran dikit yang. Jadi yang di grand final tuh gue buat 2 menu yang berbeda tapi masing-masing 2 serving. Jadi 2 menu ini 2 serving, ini 2 serving gitu. Yang satunya pakai klasik DNA cocktail, terinspirasi yang kopi. Nah yang satunya lagi drink creation bebas tapi hot. Akhirnya gue yang hot. Lo kalau lihat Sua, apa yang ada di otak lo? Kopi, tanaman, Kopi. ya Rasa cozy. warm gitu, Cozy. hangat. Ya. Lu notice ya hijau matcha. Maca. Akhirnya ya udah gue bawa maca kemarin. Hijau matcha. Gue bawa maca. Karena gue pikir, anjir, gue sebagai Sua nih datang ke Jakarta. Ya udah gue bawa maca kemarin karena masuk akal juga dengan apa yang pengen gue kasih, gue sampaikan. Karena maca tuh sebenarnya ya yang kayak tidak seperti maca yang ada di otak teman-teman di luar yang kayak enak. Iya. Setelah gue kulik-kulik dikit, nggak banyak ya, dikit. Ya gue merasa kayak maca nih minuman tradisional, minuman apa? Yang kayak bukan dianggap sakral sih, tapi lebih ke kayak minuman tradisi keagamaan apa ya? Kalau di Jepang, gitu dah. Akhirnya kayak ya tradisional, kayak gitu. kultur, Minuman kultur Jepang ya. Bisa dibilang penting kayak gitu. Yang adanya itu ketika acara adat di Jepang kayak gitu kan. Tadi gue searching kayak gitu. Dan kemarin sebuah juga ganti maca dan kita branding ulang. Maca kita import langsung dari Jepang. Akhirnya gue belajar di situ karena ada masuknya satu menu yang konteksnya ribet juga kayak kopi gitu kan. Jadi akhirnya gue kulik karena gue seneng juga kan kulik ya. Ternyata maca ditentukan dari petikan keberapa. Makin awal petikannya itu makin mahal. Nah ini kita punya mix petikan pertama dan petikan kedua. Kenapa nggak pure petikan pertama? Harganya mahal. Gue takut, bos gue takut nentuin harga produknya terlalu tinggi. Malah orang nggak bisa minum. Malah dengan konteks pasar itu butuh maca kan. Nah cewek-cewek ini. Wih bener lagi kan. Konteks pasar. Oke, pasar, Pasar ya Pak? Pasar. Nanti diedit aja. Pasar Pak, aman. Masuk gitu nggak apa-apa. Konteks pasar itu ya maca juga udah dikenal gitu. Iya. Akhirnya ya udah kita buat maca yang konteksnya pahit gitu. Ya. Sebenarnya ya karakter si maca kayak gitu. Iya. Pahit. Diseduh doang sama air putih, panas ya gitu. Ya kurang lebih kayak kopi lah. Cuma lebih ribet aja. Nah kenapa ngambilnya mix petikan pertama sama petikan kedua? Pertama tadi harganya juga mahal, dan kedua itu ya biasa dipakai sama kegiatan tradisi di Jepang. Lebih ke kalau lu ngambil yang petikan pertama ke yang awal-awal lah itu lebih ke untuk culture kebutuhannya. Oke. Lanjut. Sorry. Lagi syuting gitu. Lagi syuting. Gila, lanjut pertama. Akhirnya ya udah lagi syuting. Jadi itu udah juga bentuk brandingan. Akhirnya banyak permintaan juga dari kawan-kawan Pontianak ya khususnya, penasaran sama minuman yang terinspirasi dari tuak itu. Akhirnya ya udah kita buat eventnya. Oke, jalan sampai sekarang. Saya juga dibilang persembahan terakhir juga. Iya. Gue kayak merasa itu lagi sih yang kemarin. Gue pernah cerita nggak sih? Yang apa tuh? Yang tentang kenapa gue cabut? Ada kan? Oh ada. Berat juga cabut dari Sua.
gue pikir ya gue lahirnya di SUA, harga SUA kan. Iya, harga SUA. Akhirnya ya udah gue pikirnya kemarin ngomong juga sama atasan yang kayak atasan gue tuh akan ngelepas kalau tempatnya lebih baik dari SUA, ngerti kan? Benar. Gue pernah dapat tawaran juga di Starbucks. Oke. Gue pernah dapat tawaran di Starbucks. Akhirnya bos gue juga maksudnya bos gue juga pengalamannya juga dari Starbucks juga. Akhirnya gue bilang, gimana? Gue sharing dong. Karena yang gue tahu di dalam otak gue Starbucks loh, corporate kayak gitu kan. Gue masih kuliah kemarin. Temen gue nelpon, kakaknya adalah salah satu manajer di Starbucks. Dia tahu perjalanan kopi gue. Temen gue nggak bukan latar belakang kopi ya, kayak hukum dia. Emang agak jauh ya. Jadi kayak dia tahu perjalanan kopi gue, temen dekat juga. Tiba-tiba gue di jalan OTW ke SUA tuh ditelepon. Enggak, lu di mana? Di jalan nih. Gue mau ngomong nih. Kenapa? Langsung ngomong aja. Ini kakak gue, lu masih PW nggak di SUA? Pertanyaannya kan? Benar. Ya, masih lah kata kan, masih. Oh, enggak, gue kan tahu nih lu kerja gimana kopinya. Kakak gue tuh manajer di Starbucks. Nah, lagi butuh orang. Jadi gue saranin, gue rekomendasiin lu ke kakak gue. Aduh gimana ya? Gue kuliah nih, part time bisa kok, ya. Kan bisa. Gue nggak tahu ya. Kayaknya gaji di Starbucks tuh gede banget. Part time tuh kayak full time di sini. UMKM biasa. Oke. Yang full time tuh bisa kayak tinggi banget. Karena korporat juga kayak gitu. Ya pokoknya menjanjikan lah kalau misal dari sisi keuangan. Akhirnya ya udah gue sharing sama bos gue ABCD. Udah bos gue bilang pasarnya udah kebentuk, lu nggak bisa belajar lagi, tergantung lu lagi. Makanya kemarin dilepasin, tergantung lu lagi mau cari duit apa cari ilmunya. Masih butuh ilmunya. Kalau mau cari duit ya why not, berarti memang Starbucks lebih baik daripada SUA kalau dari sisi keuangan. Tapi kalau dari sisi ilmu ya kita bisa bilang kita lebih baik. Karena di Pontianak. Kalau di Jakarta mungkin lebih oke. Nah, jadi dengan begini sudah mau lepas dari SUA ya. Sedih, terharu, senang. Sedih, terharu. Kalau senang gue juga bisa mixed feelings lah ya. Ya mixed feeling. Rencana ke depan gue akan melanjutkan brandingan ini. Tapi di tempat yang berbeda. Ibu kota, gue pengen bersaing sih sama SDM sana gimana. Kota. Pengen tahu ya. Ya kenapa Jakarta? Ya center. Kenapa lebih maju? Siapa lah yang nggak tahu Jakarta ya? Senternya ya udah di sana. Sebenarnya gue dapet tawaran juga. Kalau misalnya ngomongin tawaran ya ada aja. Cuma yang gue pikirin ya, gue fokusnya memang mau ngasah skill gue. Karena gue merasa kayak kurang di Pontianak. Walaupun memang dikasih tanggung jawab dari 3 kan nasional ya, gue merasa kayak apa yang harus gue sharingin lagi karena betul. Pertama yang gue lihat pasar Pontianak juga belum jalan kalau mau yang di segeliteran orang akan tahu lah itu, tapi memang belum bisa diterima. Kalau lu lihat lah di Pontianak di coffee shop mocktailnya paling 5 paling banyak di coffee shop. Nah, ketika gue mau aplikasikan ini dengan apa yang udah gue dapet, gue aplikasikan ke ke konsumen ya masih belum bisa jalan. Lidahnya masih ke keep sama kopi susuan kayak gitu, karena memang yang gue tahu ya kopi Aming dan Asia yang lebih duluan duduk di Pontianak daripada kopi shop yang konteksnya specialty kopi. Ya itu, jadi akhirnya gue memutuskan untuk keluar sambil nunggu pasarnya jalan lagi. Dan mungkin ketika ilmunya udah cukup akan gue aplikasikan lagi sih. Goals gue malah pengen buat bar mocktail sih, yang hanya jual mocktail. Itu idealis banget sih, cuma ya dengan apa yang udah gue buat, apa yang gue perjuangkan, harusnya trust orang udah beda. Jadi yang kayak gue pengen pionirin satu bar yang konteksnya ya coffee and mocktail, yang kayak mungkin nggak akan ada jualan kopi susu mungkin. Bener. Nah kan lu kalau mau nge-drive konsumen supaya nggak demen sama menu yang biasa ya lu sajin yang nggak biasa di situ. Makanya gue juga kayak gitu. Karena ya udah kayak contoh ya, orang banyak miss sama minuman gue kemarin yang pakai cabai. Iya kan? Pedes gitu. Padahal memang di luar
Asik kok. Asik ya. Padahal memang di luar itu udah biasa banget. Iya. Iya. Gue bisa dibilang kayak soal itu sih Pontianak kayak 3 tahun atau 4 tahun di belakang Jakarta ya, yang gue nggak mempermasalahkan itu, tapi ketika itu udah kayak apa stereotipnya udah kayak gitu, maksudnya yang udah gue pikirin kayak gitu, ya pasarnya belum berjalan, ya masa gue stop. Gue juga nggak bilang gue di specialty kopi kayak brewing atau white coffee kayak latte itu udah jago, tapi memang gue ya, emang lu pengen ini aja lah, kayak melebarin sayap aja lah. Kayak misal contoh ya, kalau misal bisa kita sederhanakan kayak di beverage itu ada misal di kopi shop ya, ada kopi susuan di konteksnya latte art kayak gitu kan. Ini jalan nih satu. Nah ini brewing yang manual brew, yang ini mocktail. Gue pengen tinggal pilih aja nih 3 section ini. Ya. Yang mana konteksnya jalan gue di mocktailnya udah di aspal, cok. Bener. Nah ini gue mau harus cari semen lagi, harus cari batu lagi buat nge-aspal lagi, jadi kayak gitu kan. Jadi ya udah gue mikir jalannya udah kebuka juga. Dan gue pernah dapet di Instagram tuh yang kayak kalau lu mau grow up di section lu harus pelajari dan dalemin satu section yang lu minati. Supaya lu bisa grow up di situ. Karena konteks sama belajar juga. Misal gue suka matematika, gue jago matematika tapi Inggris gue kurang. Definisi jangan menilai ikan dari caranya manjat pohon kan? Iya. Bener. Monyet akan lebih jago daripada ikan. Bener. Jadi ya udah. Kalau misalnya komparisi gue dengan champion lain atau ilmu kayak gitu, ya gue juga nggak bilang kayak gue jago. Gitu. Makanya tujuan cabutnya ya pengen belajar lagi. Iya. Dengan tujuan ya gue di Pontianak juga pertama pasalnya belum ada. Gua sharing ada aja, cuma memang masih belum melebar banget. Apa tuh? Waktunya habis tapi nggak apa-apa, lanjut. Ntar closingan aja. Akhirnya ya udah. Gue kesulitan nemuin toolsnya, alat-alat yang konteksnya mocktail ya. Yang gue tahu harganya juga gila-gilaan. Iya. Dan gue gak mungkin minta sama bos gue lagi belajar mocktail nih, beliin gue alat ini ya. Anda walaupun saya support, ya jangan melunjak juga aja. Gue mau beli alat ini, nggak mau tahu nggak gitu kan. Dan nggak mungkin juga. Ya udah kayak sekarang gue pengen belajar ngasah skill lagi sih, dan akhirnya nanti akan balik lagi ke Pontianak dengan versi terbaik di section ini. Kesimpulannya berarti lu branding itu penting. Ya. Mana ngebuildnya ya udah, lu cari apa yang seneng. Balik lagi ya. Lu pengen bebas. Nah, gue pengen berkembang. Iya, pengen berkembang. Ya, kesimpulannya ntar lu tahun depan juga. Bukan tahun depan, dari bulan ini ya. Udah cabut, pengen nyoba hal baru. Ya suah sama lu berkembang lah, tapi jalannya beda. Gue juga bukan bisa sih, lebih kayak jalan di jalan yang berbeda aja, tapi tujuannya barengan lah jalannya, tapi udah beda. Sip. Udah nih. Udah Bisa. udahan lah. Aja. Itu akhirnya itu stop ya? Iya, stop. Ntar blank aja layarnya, nggak apa-apa, biar dramatis. Atau dikasih foto kita kan? Ih, keren juga ya. Ih, sejam lagi, keren ya. Wah, Anjir, bacot semua nih sini. Ya udahlah. Closing, thank you. Thank you ya. thank you. Aman ya? Harusnya padahal poinnya belum semua anjir. Gak apa-apa, udah masuk kok. Masak aman lah ya. Aman, Yang penting komunikasi aman. bisa. Sip. Gue pengen bebas juga, ya udah. Tapi memang semua tuh didasarin sama kebebasan aja. Biar, Cok. Lu mau ngapain juga, kalau hidup lu strict banget, sesuai aturan banyak orang yang hidup sesuai aturan. Gua nggak bilang mereka nggak bisa berkembang ya, tapi emang caranya beda aja. Iya, karena berpikir bebas, berpikir liar tuh yang buat gue bisa sampai Iya, sekarang. benar. Kayak apa yang harusnya di dalam otak orang nggak bisa, di otak gue harus bisa, ngerti nggak? Karena pikiran liar itu, itu sih. Setiap orang berbeda. Ya udah. Akhirnya Closing, cukup ya. thank you untuk thank ya kesempatannya, walaupun ini lagi closing ya, lagi tutup. Lagi tutup ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Sip. Udah janji juga. Iya. Gue salah satu orang yang takut mengingkarin janji. Termasuk juga pacaran, Cok. Udah. Ini di luar recording ya. Thank you untuk session kali ini. Mungkin kita bahasnya di luar dari video. Iya. Sip. Thank you. Arga Nugraha, kita close. Mantap juga ya, sejam kita. Anjay. Ya kerasa ya. Padahal banyak yang belum ada nih.